Selamat pagi Bro. Mudah-mudahan Anda sehat selalu dan saya sehat juga. Kali ini akan saya buat tips bagaimana menjalankan uang pribadi untuk usaha koperasi harian. Yang pertama pinjaman 3 juta lebih baik ke 10 orang daripada ke 1 orang. Kenapa? Pinjaman 10 juta buat 10 orang, contoh 300 sebanyak 10 orang. Apabila kita tagih keesokan harinya, kemungkinan besar bayar, tidak bayar. Berarti kalau kita tagih yang 10 orang masih dapat 7 orang yang kita tagih, yang 3 orang kita tidak dapat. Intinya tagihan 7 orang masih dapat kita tagih dan dia bayar, yang 3 orang itu tidak bayar. Dan apabila pinjaman 3 juta ke 1 orang, contoh 3 juta, apabila kita melakukan penagihan dia tidak bayar, sama sekali kita tidak dapat tagihan, maka mempengaruhi sitorting yang ada. Itu penjelasannya teman-teman. Dan apabila pinjaman yang 10 juta tadi kabur, apabila pinjaman yang 3 juta tadi yang kita kasih ke 10 orang kabur 3 orang, masih dapat 7 orang. Dan apabila pinjaman 3 juta tadi kita kasih ke 1 orang, kalau dia kabur, maka kemacetan yang parah terhadap usaha kita yang pribadi. Begitu penjelasannya teman-teman ya. Dan selanjutnya usahakan pinjaman sesingkat mungkin. Contoh, pinjaman 300 kita buat setorannya 20.000 kali 18 hari.
Maksudnya pinjaman 300 kita buat setoran 20.000 selama 18 hari. Itu sangat membantu terhadap pinjaman yang tidak bayar. Contohnya pinjaman 200.000 tidak bayar, maka perhitungan di target. Kalau koperasi simpan pinjam, kalau pinjam 300 itu perhitungan target setorannya 15.000. Kalau pinjaman 200.000 itu perhitungan di target setorannya 8.000. Karena kita pandai tadi menegosiasi nasabah, kita buat setoran 20, berarti ini kan lebih 8.000. Yang 8.000 itu bisa menutupi ke pinjaman 200.000 yang tidak bayar. Intinya teman-teman, target kita tidak mati, atau nasabah yang tidak bayar tadi yang 200.000 bisa ditutupan sama pinjaman yang 300.000 tadi dengan setoran 20.000 kali 18 hari. Inilah contohnya. Dan selanjutnya usahakan pinjaman tepat sasaran. Contohnya pinjaman 300 satu kartu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau pinjaman 300 satu kartu dalam satu rumah, kalau Anda memberikan pinjaman tersebut, kemungkinan besar 99% lancar. Kenapa? Karena Anda memberikan pinjaman sekecil mungkin dan Anda melakukan pinjaman tersebut satu rumah dalam satu keluarga. Walaupun Anda tekan dia, kemungkinan besar Anda melakukan penekanan, kemungkinan besar dia terima. Karena kenapa? Dia juga merasa bersalah. Dari awal kita ngomong itu koperasi harian. Dan seterusnya, kalau Anda melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman ke nasabah 300 atau 2 kartu dalam satu rumah, kemungkinan besar tagihannya itu bermasalah. Kenapa? Udah tahu satu rumah, minjam mertuanya, minjam menantunya, Anda berikan. Di saat mertuanya nggak bayar 3 hari, Anda melakukan penekanan terhadap mertuanya, menantunya tidak akan terima karena mertuanya diomelin sama yang penagih. Dan sebaliknya, kalau menantunya ribut selama 3 hari, kita melakukan penekanan terhadap menantunya, mertuanya tidak akan terima. Karena kenapa? Karena itu mantu dia dan satu rumah. Saran saya hindari. Karena kenapa? Logika berpikir kita melakukan argumen 2 orang lawan 1 orang, otomatis kita kalah karena dia satu rumah. Tapi kalau kita melakukan argumen atau intimidasi, melakukan penagihan satu rumah satu kartu, kemungkinan besar dia terima karena perlawanan seimbang. Saran saya teman-teman, jangan melakukan pinjaman 3 promes atau 2 promes dalam satu rumah, karena 90% itu akan macet. Begitulah teman-teman ya, tips agar Anda bisa menjalankan uang Anda di dalam usaha koperasi harian. Apabila video ini bermanfaat, mohon subscribe serta like. Terima kasih.